Pemirsa, tadi kita sudah masak langsung dan menyaksikan bagaimana prosesnya nasi minyak dari kota Palembang. Dan rasanya tidak lengkap kalau tanpa lauknya. Kini juga kita akan masak makanan khas kota Palembang, namun juga masih diadaptasi dari India. Namanya kari Ayam. ayam. Seperti apa prosesnya? Kita ikuti, ini dia tahapannya ya. Abah, kita masak kari ayam. Ini tahap pertamanya kita harus melakukan apa, Abah? Pertama ya kita ambil ayamnya dulu. Iya. Kita bersihkan, dicuci bersih, baru kita ditiriskan. Oke. Airnya udah kering. Seperti apa prosesnya untuk memasak kari ayam ini? Kita ikuti, ini dia prosesnya. Ya. Ada apa saja, Bah, bahan-bahannya? Pertama kita siapkan ayam potong. Mhm. Ya, ini ada 2 potong, paha dengan dada. Ya. Sudah itu ya bumbu-bumbunya ini ada kapulaga, cengkeh, kayu manis, Ya. minyak sayur. Ini ada cabai bubuk. Cabai bubuk. Untuk cabai ini sendiri boleh beberapa pilihan atau memang Ya. harus pakai cabai giling? Cabai ini bubuk. terserah kita mau pakai. Kalau untuk agak pedas kita banyakin sedikit. Aha. Ya. Kalau mau nggak terlalu pedas ya dikurangin. Ini ada bumbu karinya khusus. Bumbu kari Ya, khusus. Ini ada adas jintan. Ya. Ya, ini ada kunyit bubuk. Kunyit bubuk. Kunyit bubuknya untuk nambah sedikit aja, nggak terlalu banyak. Untuk rasa yang lebih khas ya. Ya, ada bawang giling, bawang merah yang udah digiling, sama jahe juga yang udah digiling. Oke. Ya. Yang ini apa nih, cabai ya? Ya, ini cabai hijau sama tomat Sama iris tomat. ya. Oke. Kalau ini bawang bombay ini? Bawang bombay. Ini bahan untuk tumisan semua ini. Oke. Ini cuma untuk tumis. Wah, rasanya sudah tidak sabar lagi untuk langsung melakukan proses masak kari ayam ini sendiri. Kita mulai, Pak. Oke. Untuk tahap pertama, pemirsa di rumah boleh siapkan sebuah kompor dan juga wajan yang ukurannya sesuai selera kita di rumah. Untuk takaran seperti ini, berapa banyak? Ini untuk 1 ekor ayam bisa. 1 ekor ayam. Tapi hari ini kita gunakan 2 potong ya. 2 potong ayam. Pemirsa, kita mulai masak kari ayam. Silakan, Ya, Abah. pertama kita masukkan minyak sayur secukupnya. Udah Minyak sayur secukupnya, pemirsa. Ya, kita hidupkan api. Setelah itu, kita masukin sedikit bawang bombay. nah ini tadi bawang bombay yang sudah kita iris-iris. Untuk ukurannya juga sesuai untuk pemirsa sendiri ya, Abah. Iya. Mau besar ataupun kecil, Iya, tinggal selera kita. masing-masing. Setelah memasukkan bawang bombay, diperhatikan kembali Iya. kita masukkan apa, Bang? Kapulaga, Kapulaga, cengkeh, cengkeh, kayu manis. dan kayu manis. Ini untuk rasa yang khas sekali ya, Mbak ya. Iya. Apalagi kayu manis ini rempahnya sangat terasa kalau kita tadi masak di sebelumnya. Oke. Boleh masukin ayamnya, sebentar. Ini nih, kita baru mulai masukkan ayamnya, pemirsa. Dicampurkan masih dalam 1 wajan. Ini bawang giling, bawang merah giling. Setelah itu kita masukkan bawang merah yang Bawang sudah merah digiling. digiling ya. Ya. Oke. Jahenya sedikit. Jahenya berapa banyak? 1 Sedikit sendok makan ya, cukup? 1 sendok ya. 1 sendok makan, pemirsa. Ya. Dan ini diaduk secara rata. Ditambah garam terus sedikit. Jangan lupa tambahkan garam. Kalau Abah sendiri ini kalau makan makanan khas Palembang, kan selain kari ayam, biasanya kari ini bisa dibuat pakai apa aja? Daging bisa kan? Daging sapi bisa. Yang paling enak tuh kambing. Kambing. Daging Wah, kambing, ini sesuai dengan selera pemirsa kita. masing-masing. Kalau pengen pakai kari ayam, tinggal tambahkan ayamnya. Kalau pengen daging, tinggal tambahkan daging ataupun juga kambing. Tutup sebentar. Boleh. Oke, kita tutup. Bentar. Untuk proses pematangan, Iya, enggak, belum sebentar. kita harus tunggu berapa lama, Abah? Nah, ya, kalau kari ayam nggak begitu lama, sebentar aja. Tidak begitu lama ya. Nih. Ini harum khasnya sangat wangi sekali pemirsa. Ini karena ada campuran bawang bombay, bawang merah juga tadi ya, Iya, Pak? Jadi kita masukin bumbu kari sedikit. Ini dia. Bumbu kari yang sudah digiling Ya, dan dikasih air. menjadi bubuk, kita tambahkan. Setelah itu tambahkan air. Ya. Kunyitnya sedikit. Itu masuk apa, Bah? Kunyit
kunyit bubuk. Ditambahkan bumbu kunyit bubuk yang juga sudah dihaluskan seperti ini. Jangan lupa untuk ayamnya pemirsa, kita harus aduk secara rata seperti Abah sekarang lagi ngaduk ya. Yes. Kalau daun ini sendiri Abah, ini kan daun ini. Daun apa tuh Daun namanya? karaple. Karaple. Iya, karaple. Ya, ini daun yang belum digiling. Belum, daunnya nggak usah digiling. Jadi Oke. dimasukin apa? Waktu udah terakhir nanti kita baru masukin itu. Wah, baik-baik. Penasaran karena ini yang menjadi ciri khas sekali Iya. dari masakan ini ya, daun karaple pemirsa. Kalau seandainya pemirsa di rumah kesulitan mendapatkan daun karaple ini bisa diganti pakai apa, Bah? Kalau ini banyak di di kampung-kampung Di itu banyak, pasar-pasar iya juga banyak ya. jualannya ya. Nah, Oke. Kita masih menunggu pemirsa. Ini kita masih merebus dari wajan yang tadi Proses sudah kita panaskan. pematangannya kan? Ya, proses Iya. pematangannya betul sekali. Nah, ini aku lihat ada santan ya, Bah ya. Santan nanti terakhir. Kalau Aha. kira-kira udah 80% matang, baru santan sama tomat sama cabai hijau baru masuk. Oke, tuh baik. Kita akan tunggu dulu pemirsa proses pematangan dari rempah-rempah dan juga ayam yang tadi sudah kita masukkan ke dalam wajan. Setelah ini kita akan lihat seperti apa. Coba kita lihat bentar. Nah, ini udah bisa masuk santan. Wah, harumnya Iya. mantap nih ya. Nah, itu masukin santannya. Kita tambahkan santan ke dalam wajan. Kalau udah masuk santan jangan ditutup lagi tuh. Oh, nggak boleh Ya ditutup. biar apa? Jangan pecah istilahnya tuh santannya. Biar santannya tidak pecah. Nah, ini menjadi Jadi salah sambil, satu sambil diaduk. menjadi salah satu tips juga untuk pemirsa di rumah. Kalau santannya sudah dicampurkan ke dalam wajan ini, jangan ditutup lagi ya, karena bisa pecah santannya. Biar mungkin rasanya bisa beda ya, Ya Pak beda, ya. dia pisah nanti air sama santannya. Oh, tidak Nggak menyatu, ya, nyatu. begitu. Iya. Kecilkan dikit api. Dan cara memasak ini juga harus tetap dikontrol apinya sendiri ya, Pak? Ya, karena ayam ini kan mudah Matang? Mudah matang. Kalau ayam kampung ya agak Harus lama tetap sedikit panas. ya agak panas. Ya. Kalau ayam ini sebentar aja udah matang deh. Wah, ini harumnya, rempah-rempahnya. Nah, sekarang. Begitu harum sekali. Sekarang Sudah tinggal- selesai? Ya, Wah. ya, ini masukin tomat. Kita tambahkan tomat secukupnya ataupun juga sesuai selera pemirsa di rumah. Dan Cabai. jangan lupa juga tambahkan Daun kari. cabai dan juga daun karaple. Atau yang dalam bahasa Indonesianya adalah daun kari pemirsa. Oke, Nah, ini kan keluar baunya. saya sambil siapin buat Bau karinya keluar dari itu. penyajiannya. Ini dia pemirsa. Bau karinya mulai terasa. Kita matiin Semakin menggugah selera. Oke, silakan Abah. Kita sudah masuk ke proses penyajiannya pemirsa. Semakin menggugah selera. Ini paling cocok sekali kalau kita makannya sama nasi minyak yang tadi sebelumnya sudah kita masak pemirsa. Iya. Waduh. Mantap sekali. Oke, tinggal kita tambahkan kuahnya seperti itu ya. Pemirsa, harumnya sudah sampai ke rumah? Terus. Oh, Oke. ini, Be. Yap. Ini dia. Wah, Abah, saya boleh langsung bawa ke belakang buat Boleh, makan, boleh. Abah? Langsung aja dimakan. Ini dia pemirsa, kari ayam karya dari Abah Haji Ismail. Selamat menikmati. Mantap. Harumnya lemak nian.
Pemirsa, sekarang kita sudah sampai di tahap penyajian. Ini adalah nasi yang tadinya kita masak dan sekarang sudah siap untuk kita santap. Seperti apa rasanya? Ya, silakan. Boleh ya, Pak? Iya, sama-sama kita. Ya, di hadapan saya juga selain nasi minyak ini sudah ada beberapa menu-menu pilihan lainnya. Ternyata ini nasinya bisa dinikmati beberapa menu ya, Pak ya? Ya, bisa dengan kari kambing atau ayam tanduri Aha. atau juga dengan malbi daging sapi. Ini ada ayam kari. Ini ayam kari yang tadi sudah kita masak, Ya. sekarang langsung kita makan ya. Abah, Ya, boleh ya, saya langsung ya, Abah? Oke. Oke. Saya harus cobain tanpa menggunakan lauk dulu. Ya, ini sambal nanas juga bisa untuk paling apa untuk menurunkan kolesterolnya bisa. Ya. Ini Iya, sambal nanas. ini sambal nanasnya, Bang? Iya, sambal Oke, nanas. saya cobain ya. Iya. Untuk pemirsa di rumah yang suka yang namanya makanan pedas, alternatifnya ada sambal nanas. Ini juga khas dari Palembang, Sumatera Selatan ya. Kalau pemirsa tahu sama cita rasa nasi sambal nanas ini asam, manis, pedas dan manis seperti saya. Enggak lah ya, Bang? Iya. Oh enggak, saya cobain ini dulu deh yang tadi sudah kita masak. Kari ayam. Ini kari ayam. Untuk pemirsa di rumah yang tidak menyukai kambing, ayam ini juga menjadi salah satu pilihan ya, Pak ya. Iya, oke. Kalau pemirsa yang punya darah rendah, kambing ini salah satu resep paling ampuh untuk pemirsa naikin HB darahnya. Kita nggak usah ngomong dulu ya, Bang. Mau makan dulu ya, Bang. Iya, makan dulu. Bisa bayangin dong betapa kayanya Nusantara dengan masakan-masakan yang begitu beragam. Untuk menikmati satu nasi minyak saja, ada beberapa lauk pilihan di hadapan saya. Pemirsa di seluruh Nusantara tentunya tahu dong bagaimana dan seperti apa kayanya Indonesia dengan kuliner-kulinernya yang begitu luar biasa. Jika Anda datang ke kota Palembang, jangan lupa nikmati makanan khas dari kota Palembang ini, namanya nasi minyak. Bukan hanya itu, nikmati juga karinya, malbinya, kari daging dan juga ayam Tanduri. tanduri. Kuliner Nusantara lemak nih. Sampai jumpa. Saya lanjut ya, Pak. Ya, silakan. Ayam jago